Pak Asman, Ya, tolong saya jadi co-host. siap. Cek dulu. Sudah. Kasih. Assalamualaikum. Selamat malam Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini. Kita tunggu teman-teman untuk hadir lagi. Sambil nunggu bisa salam-salaman, bisa bincang-bincang dulu. Siapa yang saling Ya, sapa. salam, salam tempel. Malam, Pak Seman. Selamat malam, Ibu. Ini saya juga baru mendarat sampai rumah nih. Pak Asmen, Ibu. kayaknya kita kan persiapan buat meeting nanti ya. Jadi saya kira jangan terlalu panjang karena itu kan meeting nanti itu waktunya singkat. Maksudnya bukan singkat, tempatnya terbatas. Ini kan pasti yang pengen tahu banyak. Kalau kita masuknya telat nanti nggak kebagian masuk, Pak Asmen. Jadi jangan Oh, dipepetin siap. waktunya ya. Siap. Terima kasih sudah diingatkan. Ya, bahaya itu ombak ombak. Terima kasih sudah diingatkan. Ya, Bu Priska, nanti kita ini saja selesai buku bijak sudah karena kita mau lanjut Zoom berikutnya toh. Siap. Woi, gelasnya apa itu gambar? Ini yang dari Papua nggak ada gambar Pak Mansur kayaknya nih. Papua. Kita tunggu 5 menit, Pak Asmen. Siap, betul. 40. Kita mulai sudah. 4 menit lagi. Ya, siap. Udah Itu minum-minum teman-teman dulu. teman-teman itu minum obat sakit gigi, saya lagi sakit gigi, Pak. sakit gigi. Teman-teman di wilayah, ya, teman-teman di wilayah timur sudah dibagikan waktu kita gathering kemarin tuh. Apa itu? Videonya udah di-share belum? Oh, sudah ada di grup. Ya, sudah ada di grup, maksudnya buat anak-anak kita di-share karena banyak ilmu yang bisa diraih di sana. Kan masing-masing orang punya pandangan sendiri ya. Gitu, Pak Asmen. Oh, ya nanti dilanjutkan. Kelihatannya Ya, udah baru di-share di grup kelihatannya. Udah dari tadi pagi Ya, di grup Kane. kita cari tempat sendiri. Kenapa? Bisa gitu, Pak. Di Papua jam berapa sekarang, Pak Asmen? Setengah 8. Jam 8 kurang 20. Beda 2 jam ini ya? Iya, betul. Sama Jawa 2 jam. Sama Jawa ya? Sama Bandung, Sama... Pak, bukan Jawa. Saya di Bandung, Pak. Saya nanti di Jogja. Sama Bandung bedanya 2 jam sekitar 20 menit lagi. Wih, mantep. Enggak, kemarin beda berapa? 10 jam ke Bandung. Hujan lagi datang. Pak Mansur itu untung saya masih ingat wajah Pak Asmen. Jadi nggak ketinggalan Pak Asmen. Alhamdulillah. Semoga ombak disegerakan ya. Saya juga kangen Ya. pengen ketemu Pak Ini Mansur. ya. Kita siap saja ya mulai karena ombaknya sudah menunggu kita. Oke, siap Pak, siap. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, salam sejahtera untuk kita semua. Salam
nama budaya. Bapak Ibu, jam malam ini mari kita mulai, dan yang belum nge-mute dipersilakan mute dulu untuk kita menerima paparan dari buku bijak yang akan disampaikan Bunda Friska. Semoga kita bisa dapat tambahan ilmunya dari buku bijak pada hari ini tanggal 18. Jadi Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Pak Direktur, Pak Basri Santo, dan Bapak Wakil Direktur Pak Dermawan sudah mendukung untuk Zoom Wilayah Timur supaya kita mendapatkan ilmu-ilmu baru dari senior-senior kita yang akan membawakan buku bijak pada Mendapatkan malam hari ini. pencerahan, mendapatkan bijak ya. Ya betul, mendapatkan pencerahan dan mendapatkan buku informasi buku bijak. Dan Bapak Ibu semua, mari kita Nah, sebentar ini dengarkan. sinyal saya yang jelek. Malam ini yang buku bijak akan dibawakan oleh Bunda Siska. Waktu dan tempat kami persilakan, Bu. Halo, Pak Asman, suara saya jelas nggak? Sudah jelas. Sudah clear ya? Oke, kita Ya, mulai oke. ya. Pemimpin hebat belum tentu bijak, pemimpin bijak pasti hebat. Ciri pemimpin bijak berlari dengan tujuan, tidak bertinju sembarangan, selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Perlombaan kita bukan lomba lari cepat, akan tetapi lomba lari jarak jauh. So, jagalah stamina ya. Jangan seperti minuman bersoda yang dikocok. Cara jaga stamina, andalkan Tuhan, doakan goal, strategi, dan tim, dan doakan leader. Percaya perusahaan. Percaya sistem, percaya leader, ikutin prosedur, komitmen, persistence, nempel. Nah, kemarin kita praktek tuh, acara kita gathering Kane di Villa Air, ya. Kita percaya leader, percaya sistem, itu kan kita sudah diajar ketentuannya bermain game. Bermain game contohnya itu Pak Nadirin di depan saya, semua kita yang teman-teman kita semua matanya ditutup pakai masker. Dan yang bisa lihat itu hanya Pak Sunarto di paling belakang. Nah, kalau kita tidak percaya, kita tidak kompak, itu nabrak-nabrak. Kemarin kita karena kita percaya dengan arahan leader, pimpinan kita, ya, terus kita nempel, nah akhirnya itulah yang membuat kita juara. Jadi pada intinya saya berharap kita baca buku bijak, jadi tahu lebih bijak, tahu. Jadi seorang pemimpin itu tahu bagaimana caranya melayani, bagaimana caranya mengalah, ya. Jadi kita tidak butuh pengakuan, tidak butuh jabatan. Yang kita butuhkan adalah saling melayani. Kalau fokus kita mikirin melayani orang lain, itu hasilnya baik. Ya, meskipun mungkin ada kekurangan kiri dan kanan. Pak Asmen yang pertama kali ketemu saya di Papua, dari Papua sampai tiba di Bandung, kita ketemu sampai di Villa Air, sampai saya kembalikan ke City Trans ya untuk menghantar Bapak ke eh, Papua, ke Jayapura, termasuk membantu mengurus tiketnya perjalanan dari Bandung ke Soekarno-Hatta ya, Pak. Itu semua kan karena kita sayang ya, karena saya mengasihi, saya menghargai Pak Asmen yang jauh-jauh, paling jauh tuh di wilayah timur sampai mau mendarat di Bandung itu luar biasa. Perjuangan moral, ya. Bukan cuman uang yang dikeluarkan, tapi juga kan tenaga, pikiran yang ditinggalkan. Pak Asmen meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan ortu-ortu, ya, demi mendapat sesuatu di gathering ini untuk mempush, untuk mendorong, untuk mensupport teman-teman semua. Kita mau sama-sama sukses. Ya, gotong royong itu perlu ilmunya. Kalau tidak ada ilmunya, satu ke kiri, satu ke kanan, buyar semuanya itu. Jadi kita butuh kesatuan. Dan gotong royong itu butuh ilmu.
Ya, itu yang saya dapat kemarin dari hasil gathering ya. Nah, kenapa harus berdoa? Karena masa depan adalah misteri. Ya. Contoh mungkin pada saat tiba, saya belum sempat menayangkan itu. Pada saat tiba itu spanduknya tuh minimalis banget. Cuman sejengkal rasanya itu spanduk yang di atas itu. Sampai saya karena perkenanan Tuhan, karena kebetulan di Bandung itu kan bahan-bahan untuk percetakan ya, terutama di daerah rumah saya itu banyak banget dan harganya murah. Sampai dihantarkan ukuran 2,8 kali 2 meter ya. Nah, itu bisa seperti itu semua dadakan, semua di luar dugaan. Apa yang saya hadapi kemarin itu semuanya di luar jadwal dan dugaan. Tapi karena doa kita percaya apa yang akan kita kerjakan, rencana kita sudah diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Maka setiap apa yang terjadi ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Sehingga acara kita lancar, kita makanan enak, tempat tinggal nyaman, sampai seluruh acara berjalan dengan lancar. Kita bersyukur untuk itu. Jadi doa itu dasar dari segalanya. Kita hanya manusia yang bisa merencanakan apapun. Tapi kalau tanpa persetujuannya tidak jadi. Acara Jambu Luwuk jadi Villa Air gimana tuh Pak Asman? Pemimpin yang fokus dengan goal tidak mudah kecewa, tidak capek, tidak males, tidak kesel, tidak bosan. Yang saya mau cerita, kita tidak usah kecewa, tidak usah capek, tidak usah males, tidak usah kesel, tidak usah bosan karena apa? Saya kira kan kita rata-rata di sini umurnya di atas 30 ya. Pak Asmen, betul kita di sini rata-rata umurnya di atas 30? Pak Asmen, Ya, betul, Bunda. rata-rata Ya, betul, betul Bunda. ya. Ya, Ya, betul, perjalanan kita menghadapi hidup ini sudah luar biasa. Ya, semua yang kita lalui banyak hal-hal yang tidak sesuai pesanan kalau kata Pak Basri. Tidak sesuai pesanan. Kita pesannya bakso Malang, datangnya martabak gimana dong? Ya, tidak sesuai pesanan. Seringkali tidak sesuai bayangan juga. Mungkin Pak Asmen datang ke Bandung ke Villa Air juga tidak sesuai bayangan. Dapatnya apa juga saya nggak tahu. Banyak orang yang dapat tidak sesuai. Tapi satu hal, kita ditempatkan Tuhan dengan rencana. Jadi, biarlah itu menjadi hal yang apapun yang kita hadapi dengan kerendahan hati. Kecewa udah pasti, namanya manusia punya harapan, punya ekspektasi ya. Nah, kalau males namanya orang ada capeknya, ada bete-nya pasti ya. Ada bosan karena kita melakukan hal yang sama. Contoh, sudah berapa lama nih kita baca buku bijak? Setiap hari, berapa kali sehari? Wilayah timur sekali, pagi sekali, sore sekali. Ya. Tapi kalau kita mau membuka hati dan pikiran kita, sekalipun tiap hari, mau sehari 4 kali, mau sehari 10 kali, itu efeknya beda. Dibawakan oleh orang yang berbeda, hasilnya berbeda juga. Tidak sama. Yang kita alami setiap menit, detik itu berbeda. Itu yang saya mau tanamkan. Nah, sekarang saya baca buku bijak tanggal 18 ya, Mamli. Ya, betul. Bun. Betul. Betul ya. Yuk. Orang yang memisahkan diri dari orang lain berarti memperhatikan diri sendiri saja. Setiap pendapat orang lain ia bantah. Tandanya apa? Egois. Jadi, diri sendiri yang benar, memisahkan diri jadi eksklusif, itu bagian dari kesombongan. Ya. Saya kira tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Kita butuh orang lain. Ya. Orang bodoh tidak suka diberi pengertian. Ia hanya ingin membeberkan isi hatinya. Jadi biasanya ungkapan perkataan itu yang diucapkan itu apa yang ada di hati. Apa yang ada di hati itu yang diucapkan. Seringkali begitu. Itu kenyataan yang harus kita hadapi. Dosa dan kehinaan berjalan bersama. Kalau sudah tercela, pasti pula dinista. Perkataan orang dapat merupakan sumber kebijakan dalam seperti samudra, segar seperti air yang mengalir. Ini adalah yang punya positive thinking,
yang memberi nasihat kepada arah yang baik. Kan itu ada orang yang kalau bercerita, ada kasus apapun, ada yang mendamaikan, ada yang bawa kompor. Ya, jadi mana nih? Kita mau jadi pembawa damai atau pembawa provokator? Nah, jadi kita mari bijak ya. Eh, contoh, contoh. Ini kan contohnya perkataan orang dapat memberi sumber kebijaksanaan dalam seperti samudra segar, seperti air yang mengalir. Terkadang pada situasi, contoh kemarin, semua di luar dugaan. Tiba-tiba Bu Juju datang jam 2.20. Bu Eni datang jam setengah 3 subuh nih ya, subuh. 2 tuh 2.20 subuh. Setengah 3 Bu Eni. Nyambung lagi. Pak Nadirin datang jam 4 pagi. Itu beredakan datang. Jamnya berubah-ubah. Nah, kalau saya menyikapinya dengan senewan, tidak dikasih hikmat bijaksana, saya belum pernah tuh dapat pengalaman menjemput orang dari arah yang berbeda-beda. Jamnya lompat-lompat, belum pernah. Tapi semua itu Tuhan kasih hikmat sehingga saya bisa mengatur. Pak Asmen nggak ketinggalan ya Pak Asmen. Nah, Pak Nadirin juga ikut ke bawah. Ya, Pak Sunarto juga keangkut. Itu luar biasa. Ya. Saya menyikapinya dengan mengatur. Ini posisi di mana? Pak Nadirin di mana? Ini di mana? Jadi saya benar-benar clear, tidak pakai perasaan. Seorang pemimpin profesional tidak pakai perasaan. Tapi pakai pikiran bagaimana kita pada saat kejepit mengaturnya apa dulu. Mana prioritas? Mana yang penting? Nah, itu yang diucapkan. Ya, jadi kalau mereka kan bukan orang Bandung seperti Ibu Eni bingung nih, saya di BTC Bu, kemana? Kunafenya di mana? Itu kan saya harus memberi arahan bukan cuma dari Google Map. Kalau dia tidak bergerak, saya harus bergerak. Untuk menjemput bola, begitu kira-kira ya. Jadi perkataannya ngademin gitu ya. Jadi orang yang tidak tahu alamat, kita harus tahu posisi bahwa mereka di luar kota. Jadi pada intinya mengerti orang lain dulu. Jangan pernah berpikir orang lain mengerti kita dulu. Kalau mikir orang lain mengerti kita dulu, pasti jadi senewan, pasti jadi marah-marah. Tapi kalau kita belajar mengerti dulu, oh, Pak Asman dari Papua, dari Jayapura, dia nggak tahu naik apa. Pesan saya, Pak, naik City Trans ya, Pak. Dari bandara itu Bapak naik City Trans ada tiap jam sampai Pastur. Ternyata Pak Asman itu naik apa, teman-teman? Naik Bineka, coba. Gimana ceritanya itu? Untung kagak nyangkut. Saya minta City Trans, tapi karena dia nggak tahu, kan travel memang banyak di bandara itu. Dia naiknya Bineka. Ya, akhirnya tapi tetap sampai. Jadi itulah yang mesti diselesaikan dengan kepala dingin, ngademin, gitu kan. Tidak baik berpihak kepada orang durhaka dan menindas orang yang tak bersalah. Jika orang bodoh berbicara, ia menimbulkan pertengkaran dan minta dihajar. Seringkali. Kenapa kita punya telinga dua, mulut satu? Mendengar lebih dulu baru jawab. Seringkali kalau lagi senewan, kita itu dengarnya sepotong sudah dijawab. Jadi seringkali itu salah. Nah, jadi berhati-hatilah ya. Ucapan orang bodoh menghancurkan dirinya. Ia terjerat oleh kata-katanya. Ya. Seringkali perkataan itu kepleset. Saya juga sering kepleset. Saya seringkali juga sama. Kadang-kadang baru cerita sepotong sok tahu. Sering begitu. Ya. Tapi kalau kita mulai belajar, setelah belajar buku bijak ini, lebih kalau kata Pak Basti, tarik nafas. Dengerin dulu, oh begini. Baru dijawab. Itu jauh lebih baik. Contoh nih, ini ada Bunda Eni nggak di sini? Ini nggak ada ya? Ini ada kejadian lucu tuh kemarin. Tidak ada. Nah, kejadiannya begini. Bunda Eni itu kehilangan charger. Kehilangan charger. Dia tidak tahu hilangnya di mana. Jam 10 malam, dia nge-WA rasanya di chat grup. Barangkali ada yang punya charger. Saya kehilangan charger Samsung A14. Saya tanya Samsung
A14 itu chargernya tipe apa? Jawabannya tetap Samsung A14. Nah, saya carilah di Google. Muncullah itu tipe C. Ya sudah. Udah Bu Eni silahkan ambil ke villa saya. Nah, ceritanya Bu Eni itu ngambil ke villa. Sampai villa saya kasihlah charger Samsung saya. Kepalanya jelas charger Samsung ya. Saya kasih ini Bu Eni. Sudah. Saya kasih ya chargernya yang ini ya. Nah, kebaca nggak ini? Kebaca nggak Pak Asmen ini? Sini. Kurang Kebaca nggak ini? kelihatan. Kelihatan. Apa ini? Apa ini? Tulisannya kurang. Samsung. Samsung, Bu. Samsung. Samsung. Tuh. Samsung. Nah, ya. Saya kasih lah. Nih, Bu Eni, chargernya. Oke. Nah, terus dia ngapain? Dia hanya mandangin charger saya begini. Bun, nggak bisa masuk. Lah, saya bilang masa nggak bisa masuk? Jadi dia cuma pegang charger. Nggak bisa masuk. Saya ambil chargernya. Terus saya masukin ke handphonenya. Masuk, saya bilang. Enggak, Bun. Maksudnya kadang-kadang suka nggak masuk. Sampai saya gini, Bunda Eni mau pinjam charger apa ngajak saya berantem? Coba saya bilang, colokin ke situ. Terus saya ngomelnya apa? Bunda Eni yang bikin ini Samsung bukan Bu Friska. Masa nggak bisa masuk? Gitu. Ya. Ini contoh. Saya contoh. Orang itu lucu. Jadi gini, pikiran dia. Ini kan charger Bu Friska warnanya putih. Charger dia warnanya yang hilang itu pink. Nah, begitu terima charger putih di pikiran dia pink. Jadi kagak nyambung. Ya, jadi Bunda Eni ini charger Samsung yang bikin bukan Bu Friska. Sampai begitu. Jadi seringkali orang itu yang ada di pikirannya dipikir ngomong. Nah, dilihat juga enggak. Nah, itu seringkali pikiran kita seperti itu. Itu contoh-contoh ya. Nah, fitnah itu enak rasanya orang suka menelan. Ya. Orang yang melalaikan tugasnya sama buruknya dengan orang yang suka merusak. Jadi yang namanya tugas tolong dilaksanakan. Hasilnya bisa nggak bisa, kekurangannya apa, kerjain aja dulu. Jadi kalau ada sesuatu itu, kerjakan dulu, jangan protesnya dulu. Sama seperti yang tanya Ombak, itu kan satu, dua, ini A harus bawa dua, B harus bawa dua. Ya, jadi gimana ya katanya? Jadi saya harus bawa berapa orang? Ya ilah, itu kan kadang-kadang Pak Basri kemarin menceritakan sekilas tuh A, B, bawa dua kan kita kelipatan dua. Orang belum didengerin ngomongnya udah duluan, ngomongnya belum tamat begitu ya. Seringkali begitu. Tuhan itu seperti menara yang kuat, kesanalah orang jujur pergi dan mendapat tempat yang aman. Jadi tempat perlindungan kita sejatinya itu hanya sama Sang Pencipta kita. Dia yang melindungi kita dengan aman, menjaga kita, sekalipun kita tidak tahu apa yang terjadi, percayalah di tangannya aman. Tapi orang kaya menyangka hartanya yang melindungi dia seperti tembok tinggi dan kuat di sekeliling kota. Seringkali orang kaya itu merasa ya udah saya punya uang, saya aman. Tapi giliran kena penyakit, penyakitnya nggak bisa disembuhkan, penyakitnya nggak ada obatnya, apa ada artinya? Hartanya tidak ada artinya. Orang yang angkuh akan jatuh, orang yang rendah hati akan dihormati. Ya. Menjawab sebelum mendengar adalah perbuatan yang bodoh dan tercela. Ya, jadi apapun jangan jawab dulu. Ya, seperti tadi charger Samsung, ya chargernya buatan Samsung, bukan buatan Bu Friska, ya begitu. Jadi belum dilihat sudah diprotes dulu, gitu.
Oleh kemauan untuk hidup, orang dapat menanggung penderitaan. Hilang kemauan itu, hilang juga segala harapan. Oleh kemauan untuk hidup, orang dapat menanggung penderitaan. Hilang kemauan itu, hilang juga harapan. Intinya, orang yang masih punya semangat hidup, apapun akan dihadapi. Orang yang kanker bisa sembuh. Apapun. Kalau orang itu masih punya harapan, itu akan luar biasa. Seperti kalau yang tahu ya, itu ada salah satu motivator yang dia tidak punya tangan dan kaki, itu siapa namanya? Tangannya nggak ada, kakinya nggak ada, dia berulang-ulang mau bunuh diri. Tapi dengan kekurangannya itu dia luar biasa. Dia sekarang punya istri yang cantik dan dia kaya luar biasa. Jadi kemauan hidup itu yang nanti menuntun. Dalam karya Tuhan itu kemauan hidup. Salah satunya saya bisa ada hari ini karena kemauan hidup saya masih ada. Saya ini sudah babak belur, sudah ampun-ampun dah. Urusan keuangan parah, waktu ketemu KLPI mulai berani menggantungkan lagi harapan dalam keadaan yang di ambang batas, di titik terendah. Tapi sekarang saya bisa ketemu dengan teman-teman yang luar biasa ya. Selama ini saya tidak pernah bergaul dengan orang wilayah timur ya. Kita bisa dipertemukan di Zoom, itu karena kemurahan Tuhan. Kita dengan segala kekurangannya, kita dipersatukan. Mari gotong royong. Mari diberkati. Segera alami terobosan lewat ombak jebur-jebur ya. Orang berbudi selalu haus akan pengetahuan, orang bijaksana selalu ingin mendapat ajaran. Sama seperti kita kemarin gathering, karena kita mau belajar, apapun pengorbanannya, tenaga, waktu, rupiah kita korbankan karena kita mau belajar. Kita belajar bukan untuk diri kita sendiri. Kalau para kane mau terjun, mau hadir, kita mau supaya kita nanti akan jadi alat-alat penopang untuk teman-teman kita. Saya rindu Mamli, saya rindu Pak Mansur, mungkin yang saya kenal di sini ya. Saya ingin kita ketemu dalam satu hal yang membuat kita bersuka cita. Kita bisa berbagi bahagia, nanti kita temu darat ya. Disegerakan begitu. Jadi tidak di Zoom saja ya. Nanti kita bisa makan bakso sama-sama gitu Mamli ya. Hadiah membuka jalan dan mengantar orang kepada orang-orang besar. Seringkali hadiah itu menghantar. Hadiah membuka jalan dan mengantar orang kepada orang-orang besar. Saya itu orang yang sesungguhnya kalau pada keadaan saya memang ada yang bisa dibagikan. Sekalipun itu permen, sekalipun itu coklat, saya akan senang berbagi. Dan yang orang dibagi, saya percaya di dunia ini tidak ada orang yang tidak mau hadiah. Tinggal tergantung nanti hadiahnya cocok di kita atau enggak. Misalnya ke Pak Mansur, saya kasih topi, makan baksonya kita semua. Nanti kita ketemu rame-rame. Di Bandung itu terkenalnya makan bakso. Jadi segala sesuatu saya percaya. Semua orang suka dengan pemberian. Hadiah itu baik itu berupa permen, berupa apapun misalnya. Kecuali yang saya bilang nggak cocok. Misalnya saya ke Pak Mansur ngasih lipstik kan nggak cocok. Kecuali kalau ke istrinya. Kalau ke Pak Mansur saya bawa sarung atau bawa kopiah, oke. Nah kira-kira tinggal hadiah yang cocok atau tidak. Dan saya percaya kalau KLPI ini kita sama-sama menjelang pensiun, kan kita dapat duitnya bertahap nih. Pada saat kita dapat uang bertahap, saya kira semua senang berbagi. Kemarin kita baru dapat kopi dari Pak Fadoli. Ya, pembicara pertama dalam sidang pengadilan selalu tampaknya benar, tapi pernyataannya mulai diuji apabila datang lawannya. Dengan undian, pertikaian dapat diakhiri, bahkan pertentangan antara orang berkuasa pun dapat diselesaikan. Artinya ini voting ya. Jadi kalau misalnya perjalanan itu pertikaian. Pertikaian itu bisa saja antara saya dan Mamli tidak sepaham. Harus diselesaikan. Nah, pada saat diselesaikan itu kita bisa voting. Oke, yang sepakat siapa nih? Di antara 10 orang, ada berapa orang? Itu salah satunya bisa diakhiri dengan voting. Karena terkadang tidak semua hal bisa dijawab. Dan ada yang dijawab dengan waktu baru bisa dijawab. Ya, tapi semua saya percaya akan ada penyelesaian.
selama kita mau saling mengalah, saya percaya. Saudara yang telah disakiti hatinya lebih sukar didekati daripada kota yang kuat. Pertengkaran bagaikan palang gerbang kota yang berbenteng. Ya, kembali kita belajar buku bijak, saudara yang disakiti hatinya lebih sukar didekati daripada kota yang kuat. Tapi kalau orang yang disakitinya itu sudah PST, sudah JPJM, saya kira bisa diselesaikan ya. Bagi kata-kata yang diucapkan ada akibat yang harus dirasakan. Setiap perkataan ada resikonya. Ya. Bagi kata-kata yang diucapkan ada akibat yang harus dirasakan. Setiap perkataan kadang-kadang ini kekurangan saya. Kekurangan saya itu saya tidak bisa bicara halus, lemah lembut. Kemarin di sana teriak-teriak ya Pak Asmen. Pak Asmen, Pak Asmen gitu. Jadi saya ini gayanya tidak kayak orang Solo, Mamli. Gayanya teriak-teriak gitu kan. Jadi saya berharap sikap itu kan kadang-kadang sebetulnya hati saya mungkin nada yang terbiasa ya. Nada yang terbiasa tuh saya nadanya nada tinggi. Harusnya kan nada-nada yang halus, yang bikin orang-orang tuh rasanya aman gitu ya. Bagi kata-kata yang diucapkan ada akibat yang harus dirasakan. Kalau perkataan saya lemah lembut, sekalipun saya sedang marah, tapi nadanya tidak, gitu ya. Jadi kan bilang, Mamli, tolong dibantu. Pemberitahuannya duluan sebelum saya baca buku bijak ya, seminggu sebelum misalnya. Dibanding yang teriak-teriak. Seringkali kata-kata itu nada mempengaruhi, intonasi mempengaruhi. Kalau kita dalam bahasa yang lebih enak ya, jadi akan membuat orang meredakan kemarahan dengan lemah lembut ya. Lidah mempunyai kuasa untuk menyelamatkan hidup atau merusaknya. Orang harus menanggung akibat ucapannya. Nah, kayak saya, apa yang saya ucapkan itu hanya contoh. Saya berharap apa yang saya ucapkan ini contoh, tidak ada maksud yang lain, tapi mari kita belajar. Apa yang saya alami itu hanya contoh dari sudut pandang saya. Tapi satu hal yang saya ungkapkan, bahwa apapun itu, mari kita belajar merendahkan diri. Sehingga saat orang lain ada kekurangan, ya kita cuma senyum. Begitu. Jadi lebih aman dunia ya. Orang yang mendapat istri mendapat keuntungan. Istri adalah karunia Tuhan. Ya, jadi artinya yang mendapat penolong itu luar biasa. Kayak Pak Asmen, kayak Pak Mansur. Pak Asmen istrinya satu dua, Satu saja. satu saja. Ya, jadi kan istri itu yang menolong ya Pak. Menolong kekurangan Bapak, merawat Bapak sakit. Yakin Kalau Pak, sehat satu. luar biasa ya. Jadi kita semua mendapat istri itu kan matching ya. Istrinya ngerti gitu kan. Nah, luar biasa. Orang miskin memohon dengan sopan. Orang kaya menjawab dengan bentakan. Nah, seringkali namanya orang kaya itu kan jalannya rada begitu ya. Kalau orang miskin kan ketemu orang kaya agak menunduk gitu kira-kira ya. Nah, jadi eh, diharapkan dengan KLPI wajib membaca buku bijak. Kalau kita banyak uang tidak harus begini. Ya. Saat ini kita belum punya uang tidak harus begini juga. Tapi marilah bersama-sama. Apapun kita hadapi bersama untuk kesuksesan bersama ya. Ada sahabat yang tidak setia, ada pula yang lebih akrab dari saudara. Terkadang banyak ya, makanya ada istilah pagar makan tanaman, musuh dalam selimut. Saking dekatnya, jadi begitu. Nah, tapi ada juga yang lebih akrab daripada saudara. Kayak Mamli. Mamli kan tinggal di Jayapura nih. Kalau Mamli butuh diantar ke puskesmas kan nggak mungkin telepon Bu Friska yang di Jawa kan. Nah, pasti yang dekat. Nah, jadi pasti cari yang dekat. Saya percaya kita semua punya lingkungan yang menyenangkan. Kalau dimanapun kita berada menyenangkan. Nah, harusnya Pak Asmen bikin kesaksian. Apa komentar Pak Asmen selama Bu Friska ada di Villa Air? Nah, gimana Pak Asmen?
Halo, 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 halo. Halo. Coba Pak Asmen komentar. Selama bersama-sama saya di Villa Air, nah kita di Bandung mulai dari jemputan sampai Pak Asmen kembali ke Jayapura. Nah, apa komentar Pak Asmen untuk saya perbaiki sebelah mana? Positifnya yang diambil buat teman-teman yang mana? Gitu Pak Asmen. Kurangnya Ya, biar dibenerin. Gitu. kalau menurut saya Bunda ya sangat luar biasa, bijaksana. Semua teman-teman yang ketinggalan jamnya berubah secara mendadak, tapi semua masih bisa menghandle. Saya ucapkan terima kasih sudah diperhatikan betul dari keluarga KLPI yang di Jawa. Jadi saya tidak sampai terlantar. Saya mengucapkan syukur supaya Bunda ini ilmunya bisa nular ke teman-teman yang. Terima kasih. Amin. Amin. Senang. Saya juga senang. Sebetulnya itu kan dadakan acaranya juga itu kesempatan. Kesempatan itu anugerah dan saya percaya nanti akan kebagian juga ke Mamli, ke yang lain teman-teman yang lain, ke Pak Mansur juga mungkin yang dapat kesempatan untuk nanti saling melayani. Saya berharap melayani itu jadi kayak saya dengar cerita sepotong-sepotong tuh terakhir yang waktu lampu digelapin hari terakhir itu Pak Basri cerita itu saya udah di ujung bagian saya kesaksian terakhir itu. Jadi jadi sebetulnya ya itu saya tidak ikut bisa full ya karena banyak juga pekerjaan yang harus saya kerjakan, tanda tangan online dan lain-lain ya. Karena itu dikerjakan pada hari kerja. Jadi sebetulnya saya minta maaf saya tidak bisa ikut full, tapi satu hal yang saya syukuri saya punya Pak Sunarto dan Pak Nadirin yang membawa saya pada juara satu. Aduh, itu upah bahagia banget itu. Itulah yang menyenangkan buat kita ya. Semua yang terakhir itu Juara yang dua terakhir itu bersyukur. ya bersyukurlah Pak Asmen bisa juara dua. Bersyukur untuk kita yang sungguh-sungguh semuanya itu kan sebetulnya memberi kemurahan ya, kemurahan. Nah, kita baca buku bijak sampai sini selesai yang saya sharekan pada intinya marilah kita jadi seorang pemimpin yang rela berkorban. Dan berkorban itu tentunya tidak enak. Tapi satu hal, pada saat kita bisa melihat teman-teman kita berdiri tegak dan sukses, wah itu jadi bonus yang benar-benar luar biasa. Yang saya suara khas Mamli, yang saya selalu terngiang-ngiang, saya belum mengucapkan terima kasih pada hari Rabu pagi, seharusnya saya membacakan buku bijak. Saya minta tolong Panandang untuk digantikan sama Mamli. Terima kasih banyak Mamli untuk pengertiannya, untuk membantu saya, menolong saya membacakan buku bijak di hari Rabu. Thank you so much. God bless you. Sama Bunda. Inilah, siap sedia ada Mamli. Aduh, saya udah 7 keliling gitu. Pak Andi bisa bantuin nggak? Nggak bisa, saya ada acara pagi. Waduh, minta tolong kemana? Masalahnya hari Rabunya kepala satu tangan dua yang diatur 30 orang. Ampun. Aduh. Terima kasih banyak. Itulah salah satunya artinya apa? Kita tidak bisa mengerjakan sendiri. Saya dibantu Mamli membacakan buku bijak. Tiba-tiba saya ada bantuan dari eh, Link-Link ya. Link-Link tiba-tiba, Cici ada yang bisa saya bantu? Siapa yang bisa ikut saya? Tiba-tiba ada bantuan mobil. Mobil itu dapat dari Link-Link satu, satunya lagi dari manajernya Villa Air. Saya bilang, ini ada nggak yang bisa bantu untuk nganterin? Yang nganterin Pak Asmen ke Pastur tuh dari Villa Air, Pak Asmen. Oh, dari villa itu. Ya, saya minta tolong karena kita kurang kendaraan. Itu kan Pak Asmen Iya, harus berangkat duluan. Pak Asmen harus berangkat iya duluan betul. ngejar ke bandara kan. Nah, itu mepet. Jadi saya minta tolong. Itu pertolongan Tuhan. Jadi saya kira saya tidak bisa kerja sendiri. Jadi kembali saya mengaktifkan pelayanan malaikat Mamli itu sungguh-sungguh dilaksanakan. Itu saya dapat karena kemurahan Tuhan lewat pelayanan malaikat.
Jadi intinya doa itu luar biasa. Itulah salah satunya yang saya bisa beresin, yang saya bisa kerjakan dengan support yang luar biasa karena ada pelayanan malaikat yang saya pakai pada saat saya aktifkan pada saat saya berdoa. Jadi pertolongannya bisa tiba-tiba tat 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 gitu tuh. Jadi tiba-tiba ada mobil yang dari Bandung mau ke atas ke villa. Tiba-tiba ada pertolongan satu mobil Karya dari villa nganterin Pak Asmen tuh sampai pastor. Itu Pak Asmen dapat bonus itu. Nyampe tepat waktu ya, luar biasa. Itu Iya. anugerah. Ya, begitu. Oke, terima kasih semuanya. Bila ada kekurangan, satu dua patah kata dari sikap dan kata-kata, atau ada yang namanya saya sebut sebagai contoh, no hard feeling. Nah, saya hanya ingin memberikan contoh segala sesuatu yang kita hadapi seperti ini, kita keluhnya seperti apa. Itu aja. Ya, terima kasih semuanya. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Saya serahkan kembali ke Pak Asmin. Terima kasih Bunda, langsung di doa. Tutup doa dulu sebelum melangkah berikutnya. Saya tutup doa. Saya berdoa. Ya, sebelum melangkah berikutnya, langsung doa dulu. Oke. Sekarang saya pimpin doa sesuai dengan agama dan kepercayaan saya. Saya beragama Kristen, mari kita berdoa. Yang di luar kepercayaan saya, silahkan berdoa sesuai dengan agama masing-masing dan boleh ditutup dengan Al-Fatihah. Ya, saya akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sore hari ini. Terima kasih Tuhan buat segala kemurahan-Mu Tuhan. Pada sore hari ini kami rindu untuk segera mendengar ombak mendorong air. Kami rindu untuk satu terobosan keuangan bagi bangsa kami Tuhan. Kami percaya tidak ada satu peristiwa kebetulan di hidup kami. Terima kasih kalau kami diberi kesempatan pada hari ini Tuhan untuk membacakan buku bijak, untuk sharing bersama teman-teman kami dari wilayah timur. Tuhan, kami adalah satu harga mati seperti Pak Asmen bilang, NKRI harga mati. Kami adalah bangsa Indonesia. Tuhan, terima kasih lewat PT KLPI. Engkau memberikan satu kunci terobosan. Lewat ombak untuk mendorong lebih cepat lagi Tuhan. Kami percaya. Campur tangan-Mu, urapan-Mu. Biar kiranya roh hikmat, wahyu, dan pengertian diberikan kepada Kane, kepada ortu, kepada leader-leader kami. Kami mendoakan untuk seluruh jajaran direksi, Pak Basri, Pak Ustadz Darmawan, Pak Andi Kristian, Pak Roy, siapapun yang jadi leader-leader kami, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan campur tangan. Berikan roh DNA ilahi mengalir di hidup mereka. Kiranya Tuhan kuasa urapan-Mu nyata, sehingga setiap aplikasi air dimanapun disebarkan ada urapan Tuhan yang luar biasa. Sehingga pembalikan keadaan atas bangsa kami boleh terjadi. Kami setiap kesulitan kami boleh dilewati. Buat para pemimpin kami Kau berikan kesehatan, baik mereka dan keluarganya, dan para kerabat dan saudaranya. Kami minta urapan-Mu yang ajaib. Sehingga Tuhan kami menyerahkan pada malam hari ini. Kami akan menyambut direktur dari Ombak untuk menjelaskan kepada kami. Berikan roh hikmat, wahyu, dan pengertian. Berikan Tuhan kemampuan mengelola, merekayasa untuk terobosan keuangan yang jauh lebih baik. Kami berdoa Tuhan buat teman-teman kami di wilayah timur yang sedang mengalami sakit, Kau jamah, Kau lawat, Kau sembuhkan. Yang sedang mengalami kesulitan keuangan, Tuhan, kiranya Engkau yang melawat, menjamah, bukakan jalan tingkap-tingkap langit-Mu, Kau bukakan Tuhan. Sehingga kami, orang-orang yang lebih, kami bisa memberkati karena kami sudah diberkati. Tuhan, kami mau berdoa untuk orang-orang yang rindu punya tempat tinggal. Engkau yang tahu Tuhan, tempat tinggal di dunia ini pun kami perlukan. Di mana kami boleh bersekutu, kami boleh bersatu dengan anak keluarga kami. Tuhan, kami percayakan kaum keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya kami butuh urapan belas kasihan-Mu, kemurahan-Mu atas kami. Tuhan, kiranya kami mau berdoa untuk yang juga membutuhkan pekerjaan. Tuhan, membutuhkan pekerjaan yang berdagang, Engkau berkati Tuhan, sehingga dagangannya bolehlah. Yang dagangannya tidak cocok, Kau berikan kecocokan. Di mana kami sambil menunggu terobosan-terobosan terjadi, baik lewat air, baik lewat ombak,
Tuhan, kami butuh hari demi hari berjalan dengan Engkau. Kami butuh hari demi hari mengalami Engkau. Tuhan, kami percayakan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Kami berbeda warna kulit, berbeda bahasa, berbeda suku, tapi kami tahu satu hal, kami adalah ciptaan-Mu. Biar kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan yang ajaib. Kau mengemasnya dengan cinta-Mu Tuhan. Terima kasih atas semuanya. Malam hari ini kami mau menyambut Tuhan hal yang baru. Kiranya boleh menjadi sukacita bagi kami, sehingga terobosan boleh disegerakan terjadi atas bangsa kami, bangsa Indonesia. Terutama terobosan iman dan terobosan keuangan. Kami alaskan seluruh doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya, dikembalikan kepada Pak Asmen ya. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih Bunda atas pembacaan buku bijak yang pada malam ini sangat luar biasa. Pada tanggal 18 kita Bapak Ibu mendapatkan ilmu-ilmu baru untuk pembelajaran dari buku bijak pada malam hari ini. Mari kita terapkan dari pribadi kita, diri sendiri kita, untuk keluarga, untuk tetangga dan semuanya belajar dengan lebih baik dan bisa merendah hati. Jadi pelajaran yang kita petik pada hari ini sangatlah luar biasa. Makanya Bapak Ibu jangan bosan-bosan itu ikut belajar buku bijak. Satu, kita bisa mendekatkan diri sama Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin itu Bapak Ibu ya. Ini waktunya masih sampai 50, berarti tinggal 30 menit. Bisa di ini Pak Mansur? Ada 30 menit. Ya, Bisa tapi untuk saya kira dipresentasi. Ya, ya, buat presentasi. istirahat aja Pak. Kayaknya tinggal sedikit sih. 20-50 kita akhiri. Nah, karena kita harus persiapkan lomba ini perdana jadi. Atau Ya, bagaimana? kalau kata saya di close aja Pak Asmen. Jadi yang mau makan, mau apa, persiapan itu energi buat nanti kita. Iya. Obat. Oh, boleh. Jadi ini aja Jadi kita buka untuk ini, untuk menanggapi buku bijak 1-2 orang. Nah, sambil nunggu ya. Oke Bapak Ibu, Jadi kami persilakan. Dipersilakan yang menambahi buku bijak, Bapak Ibu 1-2 orang. izin Pak Asman. Oke, monggo. Persilakan. Yang pertama, terima kasih luar biasa sekali Bu Rizkanita. Yang keduanya saya setuju ya, untuk persiapan nanti karena luar biasa sekali nanti malam Jum itu. Yang ketiga, tadi saya teringat jangan sampai seperti pagar makan tanaman. Jadi ini yuk kita ingat ya, jangan sampai seperti tadi pesan Bunda. Walaupun ataupun biarpun kok pakai pun semua nih supaya nggak cocok. Karena pagar makan tanaman itu lagunya Mansur S. Itu. Jadi saya ingin mengubah lagu itu sedikit. Kau teman karibku, lebih dari saudara. Jangankan main air, di ombak bersama. Nah, itu. Yuk, kita gemparkan ombak ini supaya bisa mensupport full terhadap air. Seperti itu saja komentar saya, karena ini ada saya melihat Pak Wadir. Ya, ada Pak Wadir. Terima kasih saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Pak Wadir. Baik. Ucapan pesan-pesan. Aku dari tadi sambil sholat loh, sambil dengerin suaranya Bunda Friska yang merdu mendayu. Ya. Aduh, rayuannya maut deh.
Bapak Ibu semua, kita melihat ya, KLB itu telah mempersatukan kita ya. Di luar sana orang sedang ribut mempeributkan masalah perbedaan. Tapi di dalam sini kita sedang mencari persatuan ya, persatuan, kesatuan. Masya Allah seperti yang diceritakan Bunda Friska. Ini Bapak Ibu yang dari timur, ini Bunda Friska ini ya, eh, kalau kalau dilihat mungkin nggak punya wudel, nggak Cirewong Jawa nggak punya wudel, nggak punya capek Bapak Ibu. Itu ngurus acara sebesar itu, saya saja itu naik turun tangga itu, kalau habis acara turun, kopi break, kemudian naik lagi, itu perenggosan ya. Bunda Friska itu enggak, energik banget ya. Beliau melayani semua dari Jawa, dari Surabaya, dari Jogja, dari Lampung ya, dari Bengkulu, dari Jayapura, dilayani semua. Satu hal yang kita lihat di situ, semangat gotong royong dari beliau yang patut kita berikan apresiasi dan patut kita tiru. Karena kita di sini sangat-sangat ditekankan, semakin tinggi justru semakin melayani. Ya. Dan insya Allah dengan adanya orang-orang ya, seperti Bunda Friska, Pak Asmen, Pak Mansur, Momli, ya, Ibu Hana, insya Allah ya, ini akan menjadi satu kekuatan yang saling menyatukan. Gitu. Karena yang suka akan perpecahan itu cuma satu, gitu. Yang suka dengan perpecahan itu cuma satu saja, ya. Yang pernah diusir oleh Tuhan ya dari surga. Ini iblis ya. Jadi semua harus menyatukan. Apapun yang terjadi ya itu betul-betul menjadi satu kekuatan yang luar biasa bahwa kita adalah satu. Ya. Satu nusa, satu bangsa, satu negara itulah Indonesia. Dan kita adalah warna terbaik yang ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Siapa kita? KLPI. Wah, matur nuwun Pak Asmen. Ya, nanti malam jangan lupa kita hadir dengan Pak Rahmanto, Direktur dari PT Ombak Seantero Nusantara. Ombak Seantero Nusantara akan membanjiri rumah-rumah kita dengan kesejahteraan. Karena dari ombak akan mendorong air luar biasa. Sedikit informasi. Saat ini orang-orang yang masuk ombak pertama itu sudah mulai kesenggol. Ya, level 1 di ombak itu sudah dapat uang hampir 17 juta. Level 2 sudah hampir 13 juta kalau tidak salah ya. Itu mereka akan mensupport kita melalui sponsor yang ada. Siap-siap. Nanti begitu ombak ini sudah aplikasinya ada, masyarakat berduyun-duyun masuk ke dalam gulungan ombak ini, maka pasti aplikasi air kita akan kebanjiran sponsor Bapak Ibu. Ya. Dan sponsor ini akan betul-betul membackup kita, mendorong kita supaya sampai di pantai-pantai berhadapan. Sampai di pantai-pantai kesejahteraan insya Allah. Ya, kita berdoa terus, kita doakan terus di setiap doa-doa kita. Wis, pokoknya doakan. Doa kerjakan. Karena cuma berdoa toh ya, tanpa dikerjakan itu juga repot. Ya. Kemarin Pak Asmin itu ya, waktu di Lembang, kita sampai berdoa itu. Ya Allah, jangan ada makan sore ya Allah. Please, jangan ada makan sore. Ternyata makan sorenya datang lagi. Karena apa? Lo kita cuma makan, duduk dengerin acara, ya, datang kopi break, makan lagi. Ya, datang makan lagi. Saya bilang sama teman-teman, ya Allah, jangan makan lagi yuk. Tapi nggak bisa, ya, karena memang sudah disediakan. Benar-benar Bapak Ibu, ya. Satu hal yang luar biasa yang kita bisa ambil di sana adalah kebersamaan kita. Wah, keren, ya, keren. Saya ngelihat bagaimana Pak Asmen itu malu-malu kucing sambil joget-joget ya. Kita lihat Pak Ustadz Ibrahim yang pendiam itu juga mau tidak mau sambil joget. Ini ada grup Melon di sini ya. Grup Melon kebetulan Ibu Friska dan Rumah tua. nah, Matoa Rumah dan tua ya. wah, sudah ditransfer ya hadiahnya ya Pak Asmen ya. Sudah Ya Pak, sudah, alhamdulillah. Nggak seberapa hadiahnya ya, tapi penghargaan terhadap apa ya namanya itu kreativitas. Wah, sangat kreatif teman-teman Bapak Ibu ya. Dapat dapat 600 bagi 4. Ini ada Pak Joni Sang. Kalau Pak Joni Sangko ini juga dari Papua ya? Dari Maluku Utara, Pak. Halmahera. Pulau Halmahera. Masya Allah. Siap. Semangat selalu Pak ya. Kita insya Allah terus Pak. Ini Maluku berharap. Di Maluku kami belum ada ketua HK Pak. Belum Pak, iya belum. Betul. Ya. Nanti Bapak misalnya mau ikut HK, Bapak anak HK siapa ya? Pak Denny. Pak Denny Sambuaga? Iya. Amin. Ya.
Jadi Ya. dengan beliau terus mepet, Pak Insya Allah semoga saja di akhir eh, bulan ini ada pengangkatan ketua HK lagi. Sangat berharap Maluku ya, Medan untuk teman-teman yang punya rekan di Medan kita belum memiliki ketua HK ya. Jangan sampai nanti Medan kota yang besar tapi tidak memiliki ketua HK. Monggo yang punya teman-teman di Medan. Maluku siap gaskeun Pak, Maluku Pak. Ya, Ya, Insya sangat Allah berharap Pak supaya ada 2020 HK nanti di yang Maluku. pilih kita itu. Siap. Baik, mungkin itu Pak Asmen ya. Untuk teman-teman semua terima kasih banyak. Kalau Pak Agus dari mana Pak Agus? Jayapura, Pak. Angge, Pak Agus dari Papua. Iya, Jayapura, Papua. Jayapura. Ya. Terus berproses Pak Agus, ya kita backup betul. Di sana ada Momli, ada Ibu Hana, ada Kang Asmen, ada Kang Mansur dan teman-teman semua ya. Terus berproses, Pak Insya Allah proses yang saat ini sedang kita lakukan akan menjadi sebuah kenangan, Insya Allah ya. Kenangan bahwa ternyata kita adalah pelaku sejarah di mana kita menjadi cikal bakal dari sebuah sistem yang diberikan kepada masyarakat. Selama ini sistem yang dimiliki, diperoleh, dibuat hanya untuk memperkaya segelintir orang saja. Ada Kang Ardi di sini ya. Kang Ardi, how are you tonight? Alhamdulillah terus berproses ya. Jadi sistem yang saat ini sedang digarap, kita kerjakan bersama-sama dengan asas gotong royong ini akan menjadi sistem yang memberikan kepada kita kemudahan. Seperti halnya dulu kita sangat sulit untuk berkomunikasi, tapi setelah ada sebuah sistem, ada sebuah terobosan teknologi, kita semakin mudah berkomunikasi. Bahkan nun jauh di ujung Papua kita bisa bertatap mata ya. Nun jauh di ujung timur sana kita bisa bersenda gurau seperti ini. Inilah sistem. Inilah teknologi yang mempermudah setiap aktivitas yang kita lakukan kalau kita mau menggunakan. Kalau tidak mau menggunakan ya tidak apa-apa. Jadi untuk masuk ke dalam sistem kita ya tidak ada paksaan ya. Tapi kalau nggak masuk ya kebangetan gitu ya. Baik, itu saja Kang Asmen. Matur nuwun, terima kasih. Salam hebat untuk teman-teman semua. Ya, assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Beliau ini Pak Ustadz Dermawan adalah wakil dari PT KLP kita, sudah memberikan ilmu-ilmu baru untuk kita semua. Bapak Ibu, kita ucapkan terima kasih juga kita sudah dihadiri Zoom pada malam hari ini. Untuk beliaunya kami mendoakan beliaunya ini sehat selalu dalam menjalankan tugas dan misi-misi dari perusahaan untuk kita semua. Dan kami mengucapkan syukur alhamdulillah pada Bunda Priska sudah membawakan buku bijak pada malam hari ini, dan semua kawan-kawan yang ada di sini, Bapak Ibu, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Kami mengucapkan syukur alhamdulillah kita bisa Zoom bareng bersama, dan ini waktunya kita gunakan untuk mempersiapkan Zoom berikutnya yang sangat luar biasa. Ini perdana Bapak Ibu ya, jangan sampai kelewatan tentang informasi ombak. Nanti yang akan beliau di MC atau dipandegani oleh Bapak Wakil kita, Bapak Direktur kita, Pak Ustadz Dermawan. Kita ketemu Zoom yang nasional untuk ombak. Jadi sebelumnya kita mengucapkan terima kasih, dan Zoom kita tutup untuk malam hari ini untuk Papua. Kita persiapan untuk Zoom yang kedua untuk ombak. Salam 5 pilar. Salam 5 pilar. Salam 5 pilar. Salam 5 pilar. Salam. Ya, sampai jumpa Bapak Ibu di Zoom nasional ya. Sampai jumpa, persiapkan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya.